Salam sejahtera bagi kita sekaliannya sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Kembali kita bertemu dalam program Pagi Damai. Kali ini kita akan mengikuti edisi Kerajinan Tanpa Pengetahuan. Ini dikutip dari nats firman Tuhan dari kitab Amsal pasal 19 dari ayat yang kedua sampai kepada ayatnya yang ketiga. Saya akan bacakan terlebih dahulu bagi kita sekaliannya. Demikianlah firman Tuhan Amsal 19 dari ayat 2 sampai kepada ayatnya yang ketiga. Tanpa pengetahuan, kerajinan pun tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Kebodohan menyesatkan jalan orang, lalu gusarlah hatinya terhadap Tuhan. Kalau kita perhatikan di sini, bahwasanya kerajinan ataupun usaha itu harus dibarengi dengan pengetahuan, pengertian atau pemahaman kita yang benar. Secara khusus pengertian kita terhadap kebenaran, saudara. Karena kerajinan tanpa pengetahuan itu dikatakan tidak baik. Dalam ayatnya yang kedua ini tadi dikatakan bahwasanya tanpa pengetahuan kerajinan pun tidak baik. Dan bagian B-nya, orang yang tergesa-gesa atau orang yang buru-buru atau orang yang gegabah atau orang yang kurang pertimbangan di dalam melakukan sesuatu akan salah langkah. Demikian juga dengan ayatnya yang ketiga dikatakan kebodohan menyesatkan jalan orang. Ya sudah, jadi tidak hanya sekedar suatu kerajinan, tetapi harus disertai dengan pengetahuan atau pengertian. Namun kebodohan pun, kalau seseorang tidak memiliki pengertian, kebodohan pun bisa membuat seseorang itu menjadi gusar kepada Tuhan. Karena kebodohan itu akan membuat orang menjadi miskin. Kebodohan itu akan membuat seseorang itu tidak diberkati oleh Tuhan. Kebodohan itu membuat seseorang itu tidak akan pernah bisa berhasil. Sehingga ketika dia tidak berhasil, ketika dia tidak diberkati oleh Tuhan karena kebodohannya, maka nanti suatu waktu dia akan menjadi gusar kepada Tuhan. Oleh sebab itu, kerajinan tanpa pengetahuan itu tidak baik. Ya, saudara. Tetapi kerajinan dengan pengetahuan itu harus sejalan. Ya, harus sejalan. Ya, sudah. Usaha dengan pengertian pemahaman itu harus sejalan. Tetapi kalau hanya usaha, kalau hanya saudara suatu kerajinan saja tanpa pengetahuan, tanpa pemahaman, itu tidak baik. Apalagi suatu usaha itu di luar Tuhan. Ya, saudara, suatu kerajinan yang kita lakukan di luar Tuhan itu menjadi suatu kesia-siaan. Dalam kitab Hagai dikatakan, saya kutip Hagai pasal 1 dari ayat 5 sampai kepada ayatnya yang ke-6, demikian firman Tuhan. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaan. Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Dikatakan dalam ayatnya yang ke-6 ini bahwasanya orang menabur banyak tetapi membawa hasilnya sedikit. Orang bekerja keras, orang berusaha, saudara, orang berbuat banyak, orang menabur banyak tetapi hasilnya hanya sedikit. Kenapa? Karena kurang pengertian, kurang pemahaman. Iya, saudara. Jadi usaha di luar Tuhan juga itu menjadi suatu kesia-siaan. Dikatakan tadi itu bagaikan menaruh suatu berkat atau hasil di dalam pundi-pundi yang berlobang. Ya, saudara yang terkasih, itu menjadi sesuatu yang sia-sia. Oleh sebab itu, sekali lagi saya menekankan bahwasanya kerajinan ataupun usaha tanpa pengetahuan itu tidak baik. Ya, tidak baik, saudara. Dan jangan melekat di dalam kebodohan. Atau usaha seseorang, kerajinan seseorang di luar Tuhan, wah itu lebih parah lagi. Itu menjadi sesuatu yang sia-sia. Tetapi sebaliknya, saudara, bahwasanya seseorang yang memiliki pengetahuan, memiliki pengertian, tetapi tidak ada usaha, tidak ada perbuatan, ini juga bisa menimbulkan suatu kesombongan. Ya, kitab Korintus mencatat dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-8 di dalam ayatnya yang pertama. Ya, 1 Korintus pasal 8 ayat pertama, demikian firman Tuhan. Tentang daging persembahan berhala kita tahu. Kita semua mempunyai pengetahuan. Pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong, tetapi kasih membangun. Nah,
Jadi kalau seseorang itu hanya memiliki pengetahuan, hanya memiliki pengertian, tetapi tanpa memiliki suatu perbuatan, tanpa memiliki suatu usaha, itu juga bisa menjadi suatu kesombongan. Ya, menjadi suatu kesombongan. Seseorang bisa belajar, ya sudah, termasuk belajar Alkitab, belajar firman Tuhan, tetapi tanpa perbuatan, itu bisa menimbulkan suatu kesombongan. Kerajinan pun tanpa pengetahuan, itu tidak baik. Ya, sedangkan pengetahuan pun, pengertian pun, tanpa perbuatan, itu bisa menimbulkan suatu kesombongan. Ya, oleh sebab itu, kerajinan atau usaha dengan pengetahuan itu haruslah sejalan. Pengertian atau pemahaman kita tanpa suatu ketaatan digambarkan dalam Injil Matius pasalnya yang ke-7 dari ayat 26 sampai kepada ayat 27. Itu bagaikan rumah yang dibangun tanpa fondasi, tanpa dasar. Ya, sudah. Saya bacakan Injil Matius pasal 7 dari ayat 26 sampai kepada ayat 27. Demikian firman Tuhan. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya. Mendengar perkataanku, kata Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakan. Ya. Setiap orang yang mendengar perkataanku atau firmanku, kata Tuhan, tentu kita bisa mengerti karena kita mendengar. Ya, mendengar, tetapi tanpa melakukan, tanpa suatu ketaatan. Mendengar berarti mengerti. Ya, saudara. Tetapi mengerti tanpa mentaati, tanpa melakukan, itu sama seperti rumah tanpa fondasi. Bagaikan rumah yang dibangun di atas pasir. Sehingga datanglah banjir dan melanda rumah itu, maka robohlah rumah itu dan hebatlah kerusakan. Ya. Dalam pasal lain juga digambarkan, saudara, orang yang memiliki pengertian itu tetapi tanpa perbuatan, itu digambarkan seperti seorang hamba yang malas dan jahat. Itu dalam Injil Matius pasal yang ke-25 dari ayat 24 sampai kepada ayat 27. Itu cerita tentang 3 orang hamba. Satu hamba yang mendapat 5 talenta, satu hamba yang mendapat 2 talenta, satu lagi hamba yang ketiga mendapat 1 talenta. Hamba yang mendapat 5 talenta dan 2 talenta, maka dia mengusahakan talenta itu supaya berkembang. Tetapi hamba yang ketiga yang menerima 1 talenta, justru ia menanamnya. Ia tidak berbuat, ia tidak mengusahakan. Walaupun dia tahu, dia memiliki pengertian. Dia paham bahwasanya kalau tuannya itu pulang, maka tuannya itu akan menuntut, ya saudara, kepada hamba ini pertanggungjawaban. Dia memiliki pengertian, dia tahu itu, dia paham itu. Tetapi dia tidak mengerjakannya, tidak berbuat. Maka pengertian tanpa perbuatan itu juga digambarkan seperti hamba yang malas dan jahat. Malas tentu karena mengikuti keinginan-keinginan dagingnya, kesenangan-kesenangan daging. Sedangkan jahat karena hatinya itu dikuasai oleh setan, sehingga sifat melawan, sifat memberontak itu tumbuh di dalam dirinya. Ya, oleh sebab itu dikatakan hamba yang malas dan jahat. Punya pengertian, tetapi tanpa perbuatan. Jika demikian, saudara, apakah yang harus kita lakukan supaya kerajinan dan pengetahuan ini harus sejalan? Rasul Paulus menulis dalam kitab Filipi, pada Filipi pasalnya yang ketiga, dalam ayatnya yang ke-16, saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Ya.
Baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut apa yang telah kita tempuh. Artinya saudara, sampai di mana kita mengerti, sampai di situ kita harus taat. Sampai di mana kita mengerti, sampai di situ kita harus taat. Kalau kita mengerti tentang pertobatan, kita harus taat. Kalau kita mengerti tentang berkorban, kita harus taat. Kalau kita mengerti tentang kesetiaan, kita harus taat. Kalau kita mengerti tentang kasih, kita harus taat. Kalau hari ini kita mengerti tentang pikul salib, kita harus taat. Jadi sampai di mana pengertian kita tentang kebenaran itu, tentang firman Allah itu, sampai di situ kita harus taat. Oleh sebab itu, saudara yang terkasih, sampai di mana pengertian saudara tentang kebenaran pada hari ini, maka sampai di situlah saudara seharusnya taat. Jadi pengertian kita dengan ketaatan kita harus sejalan. Saudara boleh melayani, tetapi tanpa pengertian, itu kurang baik. Ya, itu kurang baik. Saudara bergiat, tapi kurang pengertian, itu kurang baik. Saudara memiliki pengertian, saudara tahu tentang Tuhan, saudara hebat berteologi, tetapi saudara kurang perbuatan, kurang dalam kerajinan, tidak melibatkan diri melayani Tuhan, itu juga bisa menjadi suatu kesombongan. Karena itu, kerajinan dengan pengetahuan harus sejalan. Sampai di mana saudara mengerti, sampai di mana saudara memiliki pengetahuan tentang Tuhan, tentang pelayanan, tentang hadirat Allah, tentang ibadah, tentang kekudusan, tentang pertobatan, maka sampai di situ saudara harus belajar untuk taat. Kiranya Tuhan memberkati kita sekaliannya. Haleluya.